Welcome back. Kok nggak kompak? Oke, diulang. 1, 2, 3. Selamat Sawadika. Gimana sih kok sawadika? Kita baru comeback setelah beberapa tahun. Berapa tahun? 2 tahun 4 2 bulan. tahun terus balik-balik nggak kompak. Biasanya opening kita gimana sih? Oh, Selamat datang di podcast selepas jam kerja. enggak, ngasih tahu nama dulu. Oh iya. Halo guys, saya Davi dan saya Iyas. Selamat datang di podcast selepas jam kerja. Gitu. Wow, sungguh Ini kayak memperlihatkan komunikasi kita sangat bagus. Ya emang bagus komunikasi kita mah. Awkward sekali. Yang bikin awkward itu bukan awkward, yang bikin excited itu sebenarnya kita memutuskan kembali merekam podcast bukan karena isu politik yang Iya. wow banget terus atau karena isu sosial yang sangat ramai akhir-akhir ini atau soal pemerintah yang bikin kebijakan-kebijakan aneh. Terus Tapi apa? justru karena ada series milik tetangga kita Apa itu? Series apa? yang bisa menggugah kita kembali merecord podcast. Sampai aku udah kepikiran, oke, aku akan nulis esai reflektif di Medium soal ini dengan judul membangunkan siniar yang telah lama mati suri bersama. Anjay. Tapi sebenarnya TV series ini tuh rame beberapa waktu lalu. Maksudnya Iya, sebenarnya ini kita udah agak ketinggalan zaman iya, sih. Lebaran enggak? Puasa. Dari puasaan udah rame kan? Iya, Maret. Memang kayaknya serial Ramadan sih. Bernuansa religi. Iya, sangat religius. Iya, sangat religi. Jadi apa itu? Apa seriesnya? Bid'ah. Itu bacanya bid'ah apa? Bid'ah. Oke. Bid'ah. Oke guys, jadi hari ini kita akan ngebahas series dari Malaysia yang judulnya Bid'ah. Jadi aku bakal ngasih tahu kalau konsep podcast kita hari ini agak sedikit raw. Tak comel tuh wali. Enggak, konsep kita akan sedikit raw karena pertama karena awkward udah lama banget nggak pernah nge-record podcast, walaupun tiap hari kita ngobrol tapi kan nggak direkam ya, jadi kan beda Iya. vibes-nya. Gitu. Oke, dan sekarang kita akan ditemani oleh Wali Kak Dewi. Jadi apa? Bid'ah itu nyeritain soal apa? Bid'ah itu nyeritain ada Mbak Baiduri namanya. Iya. Dia bukan tiba-tiba ya, setelah pulang dari sekolahnya di Mesir, dia ikut pengajian ibunya. Tiba-tiba waktu di tengah-tengah pengajian dia kaget, loh, kaget. Kok tiba-tiba ada ritual minum air bekas cuci kaki si pemimpin imamnya. Imam. Mm-mm. Mursyid. Ya mursyidnya. Ini kok gini nih ritualnya aneh nih. Jadi kita ini kan sepanjang 15 episode ya. Iya, ada 15 episode. Durasinya satu episode sekitar 20 menitan. 27 menitan. Jadi sepanjang itu adalah menceritakan tentang usaha si mbak-mbak ini menggulingkan pondok. Kan pondoknya yang digulingkan. Ini si Mursyidnya. Iya, karena mursyidnya. sebenarnya menurut Baiduri itu kan nggak ada yang salah sama si Jihad Ummah. Namanya kan Jihad Ummah ya tempatnya, itu tempat ngajinya itu Jihad Ummah, itu nggak ada yang salah. Dia suka dengan perjuangannya gitu, tapi dia nggak suka dengan hal-hal yang menyimpang gitu. Jadi makanya di situ dia punya misi untuk mengembalikan lagi ajaran Islam yang kafah. Dengan dibantu oleh Hambali. Jadi ada karakter prianya namanya Hambali. Iya, ada main lead. Dia ini supir kapal boat. Bukan
Dia apa? Siapa sih Hambali? Jadi Siapa? Hambali ini anak dari orang kepercayaannya Walid. Walid ini kan mursyidnya kan. Mursyidnya tadi itu namanya panjang lah Pak. Pokoknya Iya, ya. Mahdi gitulah pokoknya. Muhammad Mahdi Dipanggilnya apa siapa? Walid. Iya, Wali. Namanya nih Wali. Wali ini punya tangan kanan. Namanya nih Syaifullah yang sering dipanggil Abi. Ya, dia punya 4 horsemen gitulah. Ada empat orang kepercayaan. Nah, salah satunya Saifullah. Yang mana Saifullah. Saifullah atau yang sering dipanggil Abi ini adalah bapaknya Hambali. Begitu. Dan Hambali ini nantinya yang akan jadi tandemnya si Baiduri untuk mengembalikan ajaran Islam yang kafah ini di jihad ummah. Apa aja emang yang diajarkan Walid ini yang menjadi keresahan si Baiduri dan Hambali ini? Nah, mungkin yang menarik tuh ini sih ya. Mereka itu kan ya mungkin karena ini series religi ya. Jadi dari awal sampai akhir kan kayak menyimpang gitu kan. Apa penyimpangannya itu apa? Itu kayak minum air cucian kaki, terus minum air bekas mandinya Wali sama salah satu istrinya. Nah, itu nanti aja yang tanya. Terus sama itu Wali punya banyak istri. Jadi Walid ini menjalankan Nikah batin. sunnah poligami. Iya, Dia punya sunnah 4 istri. Terus ternyata di luar 4 istri itu, Iya. di luar 4 ibu negara itu, ada istri-istri lain yang dia bilangnya itu istri batin, Iya. nikah batin. Iya. Tapi hubungannya berhubungan suami istrinya beneran. Nah, itu pertama yang dulu aku tanyain kan, aku pernah cerita ke kamu kan waktu aku ngumpul-ngumpul sama teman-temanku kan, Aunike kan yang nonton itu kan, yang ngikutin Walid ini Aunike kan. Nah, Ini perlu kita kenalin Aunike itu iya, siapa? Aunike ini salah satu teman aku. Jadi suatu hari kami bertemu. Yang namanya Aunike dan merasa sebagai temannya Iyas, please komen juga nanti. Iya, dan harus nge-share postingan ini. Iya, jadi ada Aunike gitu kan. Nah, Aunike itu tuh nyeritain soal series ini dan ada nikah batinnya gitu. Nah, yang jadi pertanyaanku dari awal tuh, loh, ke dia juga kan aku juga nanya, apakah nikah batin itu tuh cuman metafora aja atau gimana? Maksudnya nikah batin ini tuh sejauh mana batinnya? Sejauh mana batinnya? Bukan, maksud aku tuh sejauh mana gitu loh. Apakah tetap ada hubungan fisik kah di dalamnya, karena kan namanya kan nikah batin kan gitu kan, siapa tahu kan cuman kayak tukar ideologi kah atau apa gitu loh, atau cuman bertukar energi yin dan yang aja gitu loh. Ternyata waktu kita nonton sendiri ada hubungan fisiknya gitu loh. Jadi kenapa tadi diam sih? Jadi Nikah di alam goib. iya, apanya yang batin kalau kayak gitu ya? Makanya nanti kita tanya Wali. Aku juga belum nggak yang sempet nyari juga sih nikah batin Tapi itu apa. nikah batin itu di beberapa ajaran pondok, bukan pondok ya, pokoknya ajaran gerakan di Jawa Timur atau di Jawa Tarekat. Tengah itu nggak tahu ya, itu ada tuh. Nikah batin itu memang does exist gitu maksudnya? Iya, Oh, iya aku juga. maksudnya ada yang pernah menjalankan hal-hal kayak gitu, nikah batin, Oke, aku nggak tahu ya kalau istri misal batin. kalau aku ngomongin ini jadi kita gibah apa enggak? Tapi di Tapi itu tetanggaku, pernah ramai di Twitter. ini kalau Twitter kan aku nggak kenal orangnya. Ini tetanggaku dan beliau ini adalah guru ngajiku waktu kecil. Beliau ini Ahmad dan memang terkenal orang yang sangat soleh lah gitu istilahnya. Ya pokoknya religius lah gitu. Nah, waktu beberapa tahun yang lalu, waktu aku pulang ke rumah, aku tuh dapat kabar dari orang rumah tuh, katanya beliau ini kayak ada masalah tuh di rumah tangganya gitu. Aku tanya dong, rumah tangganya apaan nih gitu kan. Aku nanyanya nggak kayak gitu ya, tapi mesti kenapa gitu loh. Terus katanya iya, akhir-akhir ini belakangan tuh pokoknya si beliau ini itu terlibat dengan salah satu aliran gitu loh. Dan di dalam alirannya itu katanya itu ada kayak sesi menurunkan ilmu atau sesi entah itu apa ya, berzikir atau apa kayak gitu. Nah, tapi ternyata di dalam prakteknya itu tuh melibatkan
hubungan fisik yang kayak dilakukan Walid itu kan di bid'ah ini juga gitu kan. Walid bilangnya ke si yang anak ke remaja-remaja santri-santrinya itu kan dibilang kalau ini adalah cara kita mendekatkan diri ke Allah lah, menyatu dengan alam lah, berzikir lah apa, tapi ternyata ngewek gitu loh. Nah itu tetanggaku tuh ada kayak gitunya juga. Dan iya aku nggak tahu kalau ternyata itu sebutannya namanya nikah batin. Nikah batin. Rasulullah hadir bersama kita. Iya, gitu yang aku sebel sih dari awal sampai akhir dia selalu aja bawa-bawa nama Rasul. Ya, maksudnya ya iyalah nggak apa-apa gitu. Tapi kalau semisal untuk hal-hal yang kayak gitu nggak boleh dong, bukan nggak apa-apa dong. Nggak boleh. Maksud aku gini kan, kalau semisal kita merayakan Maulid Nabi, kan biasanya kan penceramah kita kan malam ini diberkahi karena kita sedang merayakan Maulid Nabi kayak gitu-gitu kan, berarti kan Bang Nabi hadir bersama kita tuh nggak apa-apa lah kalau memang kegiatannya positif. Nah ini lagi kayak bersikir dengan melibatkan hal-hal yang tidak senonoh gitu, terus bawa-bawa Rasulullah bersama kita malam ini menjadi saksi. Ya kata Rasulullah di surga mah ya, kenapa bawa-bawa air gitu gak sih? Aku kesel, itu yang aku kesel sih, maksudnya dikit-dikit bawa-bawa Rasul, ini bawa Rasul. Nah, bapaknya Hambali Saifullah ini menariknya Abi. Dia adalah orang yang nggak berani sama Walid. Dia tuh nggak berani sama Walid, nggak berani terang-terangan mengkonfrontasi Walid. Dan dia selalu mengiyakan kata mursyidnya itu, tapi diam-diam dia itu selalu bilang kalau dia mimpi bertemu Nabi. Kayak banyak banget di situ yang mimpinya ketemu Rasul. Ya, kita tapi kayak cuma dia nggak sih dimimpiin? Kita semua pengen dia, teman, kayaknya dia doang gitu yang spesial. Ya, maksud aku emang sesering itu gitu loh. Oke. Jadi secara cerita plot stories how sepanjang 15 episode ini. Secara story, secara plot itu bagus, tapi klimaksnya itu tuh kayak cuman bisa kita temuin di episode terakhir, dan akhirnya itu kayak terburu-buru gitu loh eksekusinya untuk menjadi sebuah ending juga gitu. Harusnya kan klimaks sudah bisa kita rasakan di episode 11 dong gitu loh. Kalau dia masuk Netflix sih kayaknya bisa jadi 7 episode doang sih. Harusnya jadi limited series ya gitu, dengan 7 atau 8 episode doang gitu. Limited series dengan 7 atau 8 6 bahkan mungkin bisa ya gitu, dengan dipadatin di beberapa bagiannya. Karena aku melihatnya selama 15 episode itu tuh kayak banyak hal yang cuman repetisi gitu loh. Mungkin karena treatmentnya sinetron juga. Oh iya, bisa juga sih. Jadi banyak hal-hal yang maksudnya nggak perlu gitu, jadi masuk juga. Untuk memenuhi durasi. Bisa jadi sih. Ya tapi maksud aku ya nggak apa-apa lah kalau mau memenuhi durasi, tapi kan akan lebih enak kalau semisal perjuangan si Baiduri sama Hambali itu bener-bener kerasa gregetnya itu dari episode 11 gitu loh. Biasanya kan kayak gitu nggak sih, dari 4 episode terakhir tuh bener-bener kayak gentingnya tuh bener-bener kerasa gitu loh. Jadi si penonton tuh bisa bener-bener tahu kalau mereka berdua ini beneran berjuang loh. Sedangkan kemarin waktu kita nonton tuh selama 15 episode, ya oke, mereka tuh memang berusaha untuk melakukan perlawanan, berusaha untuk mengembalikan ajaran Islam kafah tapi kayak nggak kelihatan usahanya. Effortnya nggak ada, bro. Mereka effortnya bisa kita bilang mungkin effortnya itu datang ke Ustadz ya. Cuman ternyata Ustadznya tidak membantu sama sekali. Kumpulkan bukti Hambali. Terus ternyata pas udah dikumpulkan, bikin laporan saja. Ya gimana ya? Ya sih prosesnya kayak gitu sih, tapi kan mereka datang kan buat minta bantuan ya. Tapi maksud aku memang sebagai pemuka agama, beliau kan pemuka agama gak sih kalau kayak gitu? Nggak tahu pemuka agama atau. Iya dong, Ustadz itu pasti pemuka agama dong. Iya kan sih. Orang yang maksudnya apakah dia punya kapasitas, salah satu orang yang namanya diperhitungkan di kepolisian atau gimana kan kita nggak tahu. Terus ya itu tadi, aku ngerasanya kayak kurang greget aja sih konfliknya. Maksudnya gini loh, ini tuh masalahnya jelas ya dari awal gitu. Dari episode pertama, dari awal banget tuh kita tahu, masalahnya tuh ini gitu kan. Mereka nggak pakai bridging lama-lama gitu kan. Dari episode pertama kita di episode gitu. Awal-awal tuh sebenarnya udah ditunjukin hampir semua permasalahan udah ditunjukin gitu. Cuman sisanya adalah tambahan-tambahan konfliknya, misalnya ketika
istrinya saling tusuk di belakang, Iya. terus Konflik santriwatinya juga saling tengkar satu sama lain berebut status istri batin itu udah ditunjukin semua gitu. Mungkin di 8 episode awal udah ditunjukin. Sisanya itu sebenarnya adalah proses perlawanan Baiduri dan Hambali. Iya, yang mana prosesnya Yang itu mana ternyata kurang. kurang kerasa sih kalau Iya. Maksudnya gini, Hambali terlalu tenang, Baidurinya terlalu ceroboh, terus dua temennya di luar pondok itu kayak nggak membantu sama sekali kecuali di episode terakhir. Ya kayak gitu-gitulah. Oke, itu kalau dari secara plot. Kalau dari karakter Baiduri sama Hambali dan Itu tadi karakter. Baiduri itu kayak terlalu berapi-api, menggebu-gebu, cuman nggak kelihatan lulusan Mesirnya gitu. Iya, itu sih yang bukan agak mengecewakan sih ya, sangat mengecewakan di series ini tuh karakternya Baiduri sama Hambali yang punya background pendidikan bagus lah kataku. Mereka kan well educated ya, satunya lulusan Mesir nih Baiduri, itu sedangkan si Hambali lulusan Yaman nih. Maksudnya kita tahu dong kalau mereka sekolah sampai sejauh itu dengan apa namanya jurusan dakwah Islamiyah, harusnya secara akademis tuh, secara intelektual tuh pinter banget dong harusnya gitu loh, boy. Pemahaman agamanya udah top chat lah gitu istilahnya. Ya kita berekspektasinya adalah ada perdebatan akademis gitu. Jadi bener-bener yang bener-bener yang mereka tuh bisa ngebedah apa istilahnya kayak satu ayat itu bener-bener dibicarakan dengan menggunakan akal, disampaikan dengan baik. Tafsir gitu loh. ulama ini bla 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 bla. Menurut tafsir ulama ini bla bla. Terus gurunya bisa mendebat lagi. Makanya mereka di sisi keilmuan mereka ada urgensinya, mereka harus konsultasi ke ustadz yang lebih pinter gitu misalnya. Iya, jadi selama 15 episode itu kita cuma ngeliat mereka tuh cuman adu hafalan doang sih kataku. Iya anjir. Iya enggak sih? Iya, hafalan doang. Iya, cuman adu hafalan aja antara Walid sama Baiduri sama tahu ayat, hafal ayat ini. Dan sedangkan Walid kan juga pinter ya. Kita ngakuin Walid itu pinter. Kalau nggak pinter dia nggak mungkin bisa mengendalikan tarekat itu gitu istilahnya. Satu itu pondok. Sedangkan Walid juga pinter gitu kan dia gitu. Wawasannya luas juga gitu. Ketika Baiduri sama Hambali ngasih ayat ini, ya Walid bisa ngepatahin ayat itu dengan ayat yang lainnya gitu loh istilahnya. Terus sedangkan kan untuk memahami arti sebuah ayat kan nggak cuman bisa dijawab dengan ayat lainnya gitu nggak sih, kan itu ada penafsiran yang mendalam gitu loh. Nah mereka dakwah Islamiyah nih harusnya kan mereka punya pengetahuan yang cukup gitu loh untuk membedah hal itu. Iya, kita berekspektasinya sih ada adegan-adegan kayak gitu. Iya, ini tuh kayak yang tolonglah kalian tuh lulusan Yaman sama Mesir. Terus itu lagi yang kan si ustadznya bilang kumpulkan bukti. Giliran di depan mata mereka melihat si Walid melakukan nikah batin sama salah satu santrinya, bukannya direkam malah cuma diliatin berdua lah, malah nobar tolol. Iya, malah nobar padahal pakai iPhone. Iya, maksudnya ya you mau pakai iPhone kayak mau pakai apa ke HP nggak, itu maksudnya mereka pakai iPhone baru, jadi kan itu settingnya bukan di zaman dulu. Maksudnya kumpulkan bukti itu ya direkam dong untuk dijadikan bukti nanti di kepolisian, bukannya cuma dilihat lah. Ya kalau cuma dilihat doang apa gitu loh, nanti jatuhnya fitnah. Kalau gitu kan cuma saksi doang gitu. Nah iya, ya kalau kayak gitu mah bisa dipatahin sama jamaahnya lalu, ya itu mah fitnah. Siapa yang bisa lihat selain kalian berdua istilahnya gitu kan? Iya. Sedangkan untuk Nah terus kalian untuk apa berdua-duaan malam-malam? Iya. Sedangkan kan untuk menangkap apa ya menjadi saksi atas hubungan kayak gitu kan 4 orang ya kalau nggak salah gitu kan. Nah ini udah mereka teh berdua ikhwan sama akhwat di belakang pondok, belakang asrama kan, berkholwat lah, nanti mereka dirajam, nanti bukannya bikin laporan ke polisi malah mereka jadi sasaran terajam santriwati yang lainnya. Ya itulah pokoknya, secara karakter aku kurang puas sih, mengingat mereka itu lulusan Yaman sama Mesir, jadi kayak background pendidikan mereka tuh cuma dijadiin tempelan aja gitu. Ya, kalau mereka ini pinter dan anggota pengurus pondoknya kita nggak bisa macam-macam nama 2 orang ini karena mereka terlalu pintar, kesannya kayak gitu doang, kayak gitu doang, tapi nggak kelihatan gitu. Iya, soalnya ketika si Baiduri agak ada ngobrol atau debat sedikit sama Robiatul, istri kedua Walid juga
bisa dipatahin gitu sama Robiatul. Robiatul kan juga pinter gitu istilahnya. Gitu. Nah ini aku menarik nih, istri-istrinya ternyata yang dipilih itu yang pinter-pinter. Enggak sih, 2 orang doang. Iya, Umi Hafizah sama Umi Robiatul. Hafizah sama Robiatul. Karena mungkin karena tugas mereka juga pengajar ya di situ ya, makanya mau nggak mau mereka harus pinter. Kecuali istri ketiga yang sibuk dengan mengurus anak. Dia dipercaya untuk mengurus anak. Ya mungkin Walid melihat istri ketiga itu punya kesabaran yang lebih lah daripada yang lainnya. Jadi ternyata nggak sabar-sabar. Iya sih, kurang lillahi ta'ala. Siapa? Masyitah itu kurang lillahi ta'ala untuk menjadi jamaah wali itu kurang lah. Kan harusnya ketika dia dan menurutku yang paling pintar cuman Umi Hafizah. Tapi memang Umi Hafizah itu kan bijaksana ya, mungkin karena usia juga. Iya. Pengaruh gak sih? Jadi dia tuh lebih tenang gitu loh daripada Robiatul itu. Kok Robiatul itu kan agak ya emang jahat aja gitu. Di film itu sebenarnya kita bisa ngelihat kalau istri Walid khususnya 2 orang itu sebenarnya lebih pintar ketimbang Walid. Umi Hafizah sama Robiatul. Misalnya ketika Walidnya bingung sama ini Baiduri diapain ini, dia selalu konsultasi sama Robiatul. Iya betul. Dia nggak mau diskusi sama Saifullah, sama 4 penasehatnya dia yang lain yang sibuk. Kapan nih kita menambah istri lagi nih, kayak gitu mulu. Kesibukannya 4 orang itu kayak gitu mulu. Terus yang menarik lagi gimana orang-orang berilmu ini, orang-orang pondok berilmu ini menjadi begitu bebal. Bebal gimana ini? Merasa diri mereka tuh ya udah, kita udah paling benar gitu. Apalagi bapaknya si Hambali, Saifullah. Gimana itu penjelasan psikologinya gimana itu? Nggak tahu ya. Kalau semisal kalau kita ngomongin Walid, kita bisa ngebedah Walid. Kalau Walid itu memang ya dia kan pemimpinnya ya gitu. Tapi kalau semisal kita ngomongin soal Saifullah sama si yang 3 orang lainnya itu kan mereka tuh ya memang taklid buta aja gitu ya sih ke Walid itu. Iya. Maksudnya gini loh. Aku tuh nggak tahu di situ nggak dijelasin sih bagaimana berdirinya Jihad Ummah. Iya mungkin itu sih ya, harusnya mereka tuh punya 15 episode, tapi kita di situ nggak dikasih penjelasan tentang bagaimana sejarah berdirinya Jihad Ummah. Maksudnya siapa orang yang dalang utamanya? Ya pasti Walid ya. Maksud aku tuh selain Walid itu apakah ada orang lain gitu, partnernya gitu. Jadi di situ kan kita bisa di episode 1 bukannya ada siapa? Yang Saifullah, Imam Mahdi telah datang di tempat kita ini, dialah Walid kayak gitu. Enggak, tapi kan Jihad Ummah itu kan dari tahun 98. Oh. Nah, maksud aku background storiesnya gitu loh. Gimana berdirinya Jihad Ummah? Kenapa bisa seperti ini gitu loh. Terus visi misi kenapa dibikin seperti itu tuh apa gitu. Maksud aku selain Walid itu apakah ada orang lain? Apakah entah itu Umi Hafizah ataukah Robiatul? Apakah di sini Umi Hafizah atau Robiatul itu juga korban juga gitu loh. Oh. Aku pengen tahu di situ tuh ya, Walid itu tuh si tokoh utama. Iya, kesannya kayak Walid pendirinya ya. Iya, Walid. Iya, apakah Walid ini satu-satunya ataukah ada orang lain yang ngebantu dia gitu. Maksudnya kalau ada orang yang ngebantu kan berarti di situ kita tahu apa namanya? Oke nih. Mereka berdua ini udah kong kali kong untuk memanipulasi banyak orang. Kayaknya itu sih Walid emang pendirinya dari 98. Sendiri berarti. Loh ya sama 4 orang. Oke, berarti kayak ini kita ngomong aja nggak apa-apa kali ya. Ya tadi kan aku bilang konsep kita hari ini tuh raw, jadi kita nanti akan ada suara kucing, suara motor, suara mobil tololet kayak gitu. Oke, balik lagi. Tadi kan kamu tanya kalau apa namanya? Wah, jumpingnya gak enak banget ya. Kalau psikologi gimana? Kalau secara psikologi pendekatan yang paling bisa diambil tuh mungkin ya itu psikologi sosial. Ya karena ini berurusan sama kelompok udah pasti sosial. Oke. Kenapa ya? Karena melibatkan banyak orang dan ini interaksi antara satu individu dan lingkungan sosialnya kan. Terus mereka juga tinggal secara kolektif, komunal gitu kan mereka satu pulau sendiri gitu tinggal bareng-bareng di situ. Nah kemarin kita sempet baca kalau ternyata kalau kita mengkategorikan ini sebagai sebuah aliran sesat atau sekte, berarti
apa yang dilakukan Walid ini melibatkan yang namanya kontrol koersif. Kontrol koersif. Iya. Apa itu kontrol koersif? Di sini itu sebenarnya kontrol koersif itu digunakan untuk teknik interogasi penyiksaan. Oh, oke. Tapi sekarang teknik koersif ini, kontrol koersif ini lebih sering digunakan untuk menganalisis relasi abusif dalam konteks domestik, sekte, dan komunitas tertutup. Nah, di dalam film ini si tokoh Walid ini yang merupakan tokoh kunci di jihad ummah ini, dia itu menerapkan semua elemen yang ada di kontrol koersif terhadap jemaah-jemaahnya itu. Nah, apa itu? Seperti yang aku bilang awalnya tadi kan, mereka tempat pondok pesantren ya, berarti kita bisa bilang apa sih? Pondok jihad ummah ini kan terisolasi, mereka ada di pulau tersendiri. Jadi kalau mau ke situ kita harus nyebrang dulu pakai kapal gitu. Nah, ini memang mereka tuh udah dikondisikan di lingkungan yang terisolasi dari dunia luar. Hal itu kenapa itulah kenapa si Walid ini kebanyakan ngambil santri cewek itu adalah orang dari anak-anak yang broken home. Jadi mereka itu benar-benar ditanamkan dari awal kalau lu tuh di sini udah lu tuh nggak diharapkan lo di sana gitu loh. Lu tuh sesuatu yang rusak perlu diperbaiki dan disinilah lu tuh diterima dengan baik. Gue ini tuh ayah lu dan istri Walid di sini tuh ibu lu gitu. Jadi benar-benar menanamkan kepercayaan ke si calon santriwatinya ini kan, kalau dia itu benar-benar ayah yang bisa mengayomi si mereka gitu. Jadi secara fisik ataupun secara psikis mereka ini itu secara fisik ataupun psikologis mereka itu udah diisolasi dari dunia luar gitu. Jadi gimana pun caranya kalau bisa ya nih anak tuh harus bergantung sepenuhnya sama si Walid gitu. Makanya ketika mereka disuruh nikah batin dengan zikir yang melibatkan ritual-ritual yang agak menyimpang itu, ya mereka udah nggak bisa melihat hal itu secara sehat nalar. Iya, mereka udah nggak bisa berpikir lagi lah istilahnya kayak gitu ya, karena mereka nganggapnya oh ini tuh bener, ini nggak ada yang salah karena gue melakukan ini untuk mencari ridho Allah dan Walid ini adalah orang yang gue percaya karena dia ini udah seperti ayah gue gitu loh. Nah gitu, jadi memang secara itu tadi udah fisiknya diisolasi dari dunia luar gitu, terus psikologisnya juga diisolasi juga, akhirnya terbentuklah distorsi kognitifnya kayak gitu. Jadi makanya mereka gampang banget dimanipulasi. Terus tadi yang sempat kita obrolin, cuman ada satu kebenaran. Jadi kebenaran tunggal dari Walid. Jadi di sini Walid memonopoli kebenaran. Walaupun di dalam praktek zikirnya, salatnya atau apapun itu selalu nggak ada yang menyimpang ya sebenarnya ya. Dia menyimpang dong. Enggak, maksud aku gini, ketika mereka bacaan zikirnya, mereka tetap sama kayak kita, Pak. Terus zikirnya tuh ya Allah, ya Rasulullah, ya Walid gitu. Oh iya ya. Yang dibaca Hambali. Makanya dia bingung. Enggak, itu karena Hambali lagi mau sumpah. Bukan pas sumpah, pas dia baca sendiri malam-malam di rumahnya. Oh, yang di buku hijau? Iya, yang ketemu sama bapaknya. Bener-bener buku pengantar untuk bisa menjadi jamaah jihad ummah. Iya. Yang si Baiduri juga punya. Iya, itu kan si Four Horsemen ini berusaha meyakinkan ke umat kalau Walid itu ya Imam Mahdi dan dia adalah satu-satunya penyelamat dan satu-satunya kebenaran gitu kan. Iya, betul. Dan di situ mereka itu menanamkan pemikiran apa yang dikatakan Walid itu adalah apa yang dikatakan Allah dan Rasulullah. Iya, nah itu yang menyebalkan juga. Itu kayak menyamakan posisinya Walid sama Rasulullah gitu. Nah, makanya ketika ada jamaah yang menyimpang dikit dibilang pengkhianat agama. Iya, betul. Padahal ya itu yang omongannya Umi Hafizah terakhir itu yang bagus itu, lebih baik aku mengkhianati lu daripada gue mengkhianati Allah. Gitu kan kalau enggak salah. Ya karena harusnya seperti itu. Nah, karena memang ya itu dari awal si santrinya di sana itu udah ditanamkan bahwa kebenaran hanya punya Walid dan apa yang dikatakan Walid itu adalah kebenaran mutlak yang mana berasal dari Allah dan Rasulullah. Jadi Walid ini setara dengan mereka gitu. Jadi ya udah ketika Walid ngomong apapun ya mereka ngikut aja gitu. Udah nggak bisa bantah lagi. Emang kayak yang aku heran tuh kok bisa mereka percaya aja. Mungkin karena itu tadi berangkat dari orang-orang yang rentan nggak sih? Iya sih. Kayak ini ya. Kayak dilatih untuk nggak boleh mempertanyakan. Iya, doktrin.
Pokoknya kayak ini dilarang bener. berpikir kritis gitu ya. Iya, ini bener gitu kan. Terus makanya kan Baiduri selalu mengulang-ulang kalau aku nggak salah ingat. Jadi selalu mengulang-ulang bagaimana kalian bisa mengenal Allah sedangkan kalian tidak bisa mengenal diri kalian sendiri. Itu kan sebenarnya makna tersiratnya adalah ya kita sebagai manusia udah dikasih akal, kita harusnya punya kemampuan untuk berpikir sehingga kita bisa mendekatkan diri kita kepada Allah sesuai dengan ajaran yang semestinya yang benar gitu. Jadi ketika ada ajaran yang menyimpang, kita tuh bisa mikir gitu loh, nggak bisa dengan mudah dibelokin ke sana, dibelokin ke sini gitu. Tapi ya itu tadi karena mungkin santrinya itu kebanyakan orang-orang yang rentan secara psikologis, jadi ya mereka butuh perlindungan kan, sedangkan mereka menemukan tempat di jihad ummah gitu. Mereka menganggap Walid itu sangat mengayomi, sosok kebapaan, figur yang benar-benar mereka cari selama inilah gitu loh. Dan mereka nganggap kayak ya udah nggak ada yang salah kok dari Walid gitu. Makanya ketika apa yang pun yang diomongin sama Walid itu benar. Tapi emang bener ini apa ya istilahnya tuh orang-orang itu nggak akan mau melawan sampai ketika dia sendiri korbannya. Umi Habizah. Ibunya Baiduri. Oh iya. Aku kira kamu ngomongin soal Umi Habizah, karena Umi Habizah baru matanya kayak benar-benar kebuka itu kan ketika anaknya dipilih. Anjir tua banget disuruh nikah sama kakek-kakek. Dia langsung mikir apa ini benar ya gitu. Iya. Tapi itu menurutku castingnya bagus. Iya sih, castingnya bagus. Semua castingnya bagus sih kata aku di sini. Ibunya Baiduri kelihatan ngeselinnya. Salah satu karakter yang paling aku sebelin dari episode pertama, ibunya Baiduri. Tapi itu mewakili karakter orang-orang yang fanatik kebanyakan. Iya, jadi mereka udah nggak bisa berpikir secara waras lagi. Mereka yakin itu yang diikuti itu benar, mereka keras kepala, bebal, menolak pendapat orang lain. Langsung jadi kayak pakai kacamata Buddha gitu nggak sih? Dan emang, nah ini juga yang aku penasaran, kalau ada orang yang bebal banget kayak gitu, gimana cara menyadarkannya? Tampol? Iya sih. Itu iya. Cuman kan Baiduri nggak mungkin nampol emaknya dong. Gimana ya kalau bebalnya ini kita pada akhirnya Baiduri memosisikan dirinya harus jadi korban biar ibunya ngelihat. Iya betul. Harus terbuka matanya. Itu tadi harus ngerasain. Akhirnya harus jadi korban. Dia sendiri yang jadi korban baru akhirnya melawan. Jadi emaknya juga udah. Tapi kan nggak semua orang bisa berkorban kayak Baiduri. Iya lah, Baiduri itu sebenarnya hero mentality dan itu kayak yang gue adalah hero-nya dan ini ada di atas gue pikul gitu loh, tanggung jawab untuk membenarkan jihad ummah ini. Apakah si pembuat film ingin menyampaikan pesan bahwa orang harus kuliah di luar negeri dulu, di Mesir dulu buat punya mental kritis kayak gitu? Apaan sekolah sampai Mesir juga secara akademis gitu-gitu aja. Tapi yang aku tangkap di film itu kayak gitu pada akhirnya. Temennya Baiduri lulusan Mesir apa bukan? Nah, kita nggak tahu. Karena dia nggak punya mental hero atau kritis kayak Baiduri. Iya, temannya lebih milih untuk ya udah sih nggak usah gitu. Ya, permisif gitu kan. Gitu, ya. Lebih ke kompromi malah. Mungkin kalau temennya yang ada di posisi Baiduri, dia akan memilih udahlah mending gue jadi istrinya Walid biar aman. Tapi ya gimana ya, mau kita akuin atau nggak kita akuin, background akademis ya pasti, apalagi mereka itu kuliah sampai luar negeri ya, sampai Mesir, sampai Yaman, itu pasti ya akan memberi akan punya pembeda dari orang-orang yang memang hanya tinggal di situ-situ aja gitu. Kita nggak usah lah ngomongin mahasiswa yang kuliah ke luar negeri, kita ngomongin perantau aja. Secara mentality perantau sama orang-orang yang nggak pernah ngerantau di desa itu tuh beda. Orang-orang yang udah ngerantau mereka bisa ngelihat dunia lebih luas. Dia ketemu dengan lebih banyak orang. Mereka ketemu dengan lebih banyak karakter lah, terus kondisi, terus culture-nya juga banyak lah yang berbeda gitu. Dan situ mereka melek kan kayak
oh ada loh yang kayak gini, oh ada yang kayak gini. Jadi mau nggak mau pasti akan menambah itu loh preferensi diri mereka gitu. Ya itu apalagi mereka Baiduri ke Mesir, Hambali ke Yaman gitu kan, dan mereka adalah seorang pelajar ya gitu dan pasti pinter ya gitu. Ya, kita nggak tahu kan, mungkin mereka di Mesir sama di Yaman pun juga mereka aktif menjadi mahasiswa. Aktif kok. Ya harusnya gitu. Ya pasti hal ini juga ya itu tadi, makanya mereka mungkin lebih kritis sehingga mereka punya kayak tanggung jawab moral. Kayak nalar yang lebih ketimbang. Ya itu pasti. Ya jadi mereka akhirnya punya kayak punya tanggung jawab moral kayak oh kalau bukan gue nih Nggak ada lagi nih. iya gitu. Bisa jadi seperti itu. Masuk akal. Oke, tadi kita lagi ngomongin apa? Koersif. Kita nyambung lagi soal kontrol koersif. Ini kan ada beberapa elemen di kontrol koersif yang literally ada semua di filmnya Walid. Tadi kita pertama tadi ngomong isolasi udah. Kedua monopoli terhadap kebenaran. Terus yang ketiga ancaman halus dan eksplisit. Iya udah. Udah kan ya, yang dimana kalau salah lu pengkhianat, lu masuk neraka lah apa gitu. Pembenaran spiritual elemen spiritual. Itu karena ngebawa pesannya itu dia dapat langsung dari Allah, dari Rasulullah. Apapun yang itu tadi, itu masih berhubungan, masih saling terkait dengan monopoli kebenaran tadi itu sih. Dengan yang inget gak yang waktu Walid ada sesi ngaji sama santriwati yang berenam itu, kan dia bilang kalau Walid ini nikah untuk keperluan dakwah dan kalian semua itu punya peran yang penting untuk dakwahnya Walid. Nah itu adalah pembenaran spiritual. Jadi itu kalian menjadi istri-istri gue itu tuh untuk menambah kekuatan dakwah. Untuk menambah spirit Walid untuk menebarkan kebaikan ajaran. Padahal enggak gitu loh. Ya emang lu aja yang pengen. Oke, elemen selanjutnya itu reward palsu. Reward palsu di sini itu status sebagai istri batin. Berkah. Iya, dan kedekatan dengan pemimpin. Makanya sistem santri itu kan saling sikut-sikut untuk menjadi istri batinnya. Oke. Dan kalau gue udah jadi istri batin kan gue otomatis deket sama Walid. Nah, itu reward palsu. Merasa menjadi orang penting gitu. Kehormatan. Orang dengan posisi. Iya betul. Ya itu kayak yang makanya Mia sangat terobsesi kan. Dia sebagai ketua pondoknya itu yang isinya berpemimpin itu kan. Gitu. Karena dia ngerasa Mia itu salah satu santriwati yang dijadikan istri batin dia, temen. Yang kalau aku bilang waktu kita nonton kemarin karena dia saking lenjehnya dan karakternya sangat nyebelin, aku sampai bilang Mia ini punya ani mentality. Tapi emang iya sih. Jujur iya. Ya, mohon maaf ya kalau ini tuh agak harus atau gimana. Tapi memang kalau kalian nonton ya, nonton Walid, nonton Bid'ah, dan kalau kalian lihat karakternya Mia, please udah pakai alisnya kayak gitu kan ya. Secara dandanannya kan udah menor banget, terus pembawaannya itu juga kayak lenje, wale. Liker. Iya, kayak gitu juga kan. Udah aneh-aneh mentality lah pokoknya kayak gitu. Sebel lah pokoknya. Iya, makanya Mia ngerasa berkuasa banget atas yang lainnya kan. Karena dia merasa gue itu udah deket sama Walid. Walid itu nunjuk gue sebagai ketua pondok situ dan gue ini istri batin yang dia omongin ke Umi Hafizah. Kan Umi Hafizah sempat nanya kan, apa yang membuat kamu bersikap seperti ini waktu dia berantem sama Dewi yang jambak-jambakan. Kan pertama Mia bilang, ya Wali udah nunjuk Mia jadi ketua pondok, jadi Mia punya tanggung jawab lah untuk tahu anggota Mia itu. Terus selain itu, alasan itu, apa yang ngejadiin lu kayak lu punya kuasa banget di antara yang lain gitu. Kayak Mia nih istri batin Wali. Itu kan dia bilang. Iya. Ya, itu padahal ya barulah Umi Hafizah kaget. Ya. Kaget, terkejut. Dan sebenarnya istri batin itu kalau orang waras kenalan lah ya, cuma kalau di sana kan disebutnya kayak kehormatan gitu ya, Walid seakan-akan mengatakan sebagai sebuah kehormatan. Itu adalah posisi yang santriwati di situ semua pengen loh jadi istri batinnya Walid. Jadi kalau Walid milih lu sebagai istri batin itu tuh kehormatan, ini tuh reward, ini tuh spesial, istimewa buat lu gitu kan. Padahal di situ kalau kita pikir-pikir lagi, mengingat mereka ini masih remaja ya, ini tuh bentuk kekerasan juga dong. Iya, kan mereka masih di
Masih remaja. Underage. Emang masih underage. Udah remaja mereka mah semua. Kan mereka remaja bermasalah waktu datang kan sempat bilang kayak gitu. Ini tuh ada bridging ke grooming. Iya. Oh iya bener. Udah dialahin, aku udah ngirimin sinyal kayak. Oh iya ya. Apakah mau diulang atau gimana? Iya, diulang dong. Nah, reward palsu ini yang yang seakan-akan disampaikan oleh Walid ini sebuah kehormatan, sebuah keistimewaan untuk para santriwatinya. Status istri batin ini itu adalah sesuatu yang sangat diidam-idamkan lah. Yeah. Jadi ketika seorang santriwati dipilih sama Walid sebagai istri batin, berarti kamu tuh sudah mendapatkan gelar kehormatan. Dan secara otomatis lu bakal deket sama Walid gitu kan. Padahal kalau kita pikir-pikir lagi, itu adalah bentuk kekerasan. Mengingat mereka itu semua underage, yang berenam itu yang santriwati baru. Oh, tuh grooming dong. Iya. Iya soalnya kayak itu banget, skrip banget. Loh, grooming dong. Sangat natural. Ya mungkin bisa diulang dari kamu yang kayak lebih natural yang kayak itu grooming gak sih kayak gitu? Enggak sih, enggak usah. Oh, iya. Dan ini enggak usah di-cut. Ini adalah berkah dari 2 tahun gak nge-podcast. Oke, jadi yaitu grooming. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin soal isu sosial yang ada di film Bid'ah ini tuh udah banyak banget gitu. Udah nggak tahu kalau misal kita ini udah lama banget gak nge-podcast, terus kita nge-podcast, terus kita ngebahas soal Walid yang sangat kompleks itu, ini kayaknya durasinya akan lebih panjang daripada yang lainnya gitu loh. Biasanya kita kan kayak oke, stop di 40 menit, stop di 1 jam gitu. Ini kalau kita omongin semua, ini 1 jam setengah lewat gitu. Iya sih, bisa panjang. Panjang banget gitu loh. Oh iya, jadi isu pertama tadi itu adalah kontrol koersif ya, yang ada di sekte gitu. Yang kedua adalah grooming. Grooming terhadap korban yang rentan. Kan Walid membesarkan anak-anak dari istri-istrinya itu di situ juga. Artinya mereka kan dari kecil juga udah diajarin itu dong. Diajarin gimana tuh maksudnya? Sudah didoktrin. Oh iya. Tapi kita nggak pernah melihat si anak-anak kecil ini itu mendapatkan ajaran agamanya ya? Di situ nggak ada sini. Iya, cuman dipukulin tangannya doang. Ya gara-gara karena nyuri. rebutan makanan. Nyuri apa rebutan makanan sih? Nyuri sama rebutan makanan. Ya, harusnya di situ ya itu yang agak disayangkan juga sih. Aku baru kepikiran sekarang malah. At least 1 scene 2 scene dikasih lihat lah gimana si Umi ini memberikan pendidikan agama ke itu juga anak-anaknya. Pasti lebih menarik lagi. Iya. Ada anak-anak kecil ngumpul ngaji gitu, terus Uminya dengan eksplisit menyebutkan tentang karomahnya Walid. Iya, harusnya kan seperti itu ya. Lebih kuat lagi gitu. Iya, yang agak disayangkan di situ kita nggak dikasih lihat gimana mereka memberikan pendidikan agama ke si anak-anak kecil. Yang seperti kamu bilang pasti akan lebih menarik lagi karena anjir ini gimana nih ngedoktrin anak kecil nih. Kelihatan dididik dari kecilnya gitu. Iya gitu. Jadi kita cuma melihat adegan sini ngajinya orang-orang gede gitu yang cuma kecil aja istilahnya cuma minum air kaki wali. Oke, tadi kita udah nyinggung grooming gitu. Itu udah jelas banget lah ya gitu. Apa yang Walid lakukan ke ke santriwati yang masih remaja. Udah jelas grooming lah itu. Oke, jadi kalau teman-teman udah nonton Bid'ah, sebenarnya grooming ini tuh apa ya? Ya orang tanpa ngikutin orang tanpa concern ke isu grooming pun istilahnya tuh ya udah tahu kalau itu tuh grooming dan Iya kelihatan lah. Soalnya udah kelihatan dengan gamblang. Kenapa aku bisa ngomong terlihat dengan gamblang? Pertama itu tadi target korban adalah orang-orang yang rentan secara psikologis, anak-anak broken home, anak-anak yang udah literally dibuang sama keluarga mereka. Gitu. Bermasalah kan itu yang di scene terakhir di episode terakhir. Ada orang tua yang mengantarkan anaknya ke Walid kan. Ini lo didik anak gue. Tolong dong didik anak kami Walid. Kami sudah tak bisa lah. Kami tak punya ilmu agama untuk ngasih pendidikan ke si anak kami ini. Dia udah susah lah dikasih tahu istilahnya gitu. Dan once again walaupun tuh anak kayaknya di situ ceritanya underage, tapi aku nggak tahu what's wrong
sama castingnya, kenapa mukanya bukan castingnya, ini lebih ke make upnya, kenapa make upnya tuh lebih kayak aneh-aneh semua gitu loh. Mereka nih underage, Ya kan underage itu usia berapa sih? SMA ya? Ya sama. SMA. Mereka kan lagi baru ceritanya mungkin baru belajar make up. Jadi yang Emang ada anak SMA menor-menor. pakai bulu mata bagai? Iya, mungkin ada di sana. Mungkin itu sesuatu yang wajar ya di sana ya. Ya itu tadi mungkin karena mereka bermasalah kali ya, makanya mereka tuh berdandan, berekspresi melalui dandanannya mereka itu. Hanya karena ibu ada di SMA tahun 80-an nggak harus menyesuaikan dengan nggak anak SMA zaman sekarang, ibu nggak tahu. Iya Tolonglah. sih, agak gegar budaya karena zaman kita SMA dulu pakai bedaknya bedak Marks atau bedak FIFA itu, FIFA nomor 4. Sekarang anak-anak SMA-nya udah sangat itu banget. Iya. Make up-nya sangat proper banget. Bahkan lebih proper daripada yang udah gede itu. Makanya. Iya itu. Gap-nya terlalu jauh. Gapnya jauh. Itu tadi, pertama target korban dengan kekerasan psikologis. Target korban, ya itu. Kerentanan psikologis. Mereka secara psikologis sudah rentan, mereka didukung oleh keluarganya gitu kan. Mungkin kan di ini doktrin agama juga. Ya itu tadi. Ke mereka maksudnya nggak paham banget agama, terus dirasukin dengan jadinya kayak wah, Walid nih orang yang paling paham dengan agama. Dan kataku di situ mereka tuh kayak diberikan apa ya, sesuatu harapan yang semu. Harapan semu di sini maksud aku tuh selain Walid memberikan apa namanya kesan bahwa Walid ini mengayomi kalian sebagai bapak, dia itu menanamkan kayak apa ya, kalian itu punya makna di jalan dakwah Walid. Sementara mereka di luar dianggap nggak bermakna. Bedanya udah jauh dong. Lu di luar dibuang. jihad rumah ya nggak ada orang yang pengen keberadaan lu nggak bermakna. Sedangkan kalau lu bersama Walid, kamu tuh istimewa, kamu punya makna di jalan dakwah. Dan ini dakwah Walid ini tuh dari Allah. Itu toh. Jadi mereka tuh merasa oke. Mungkin ini adalah panggilan Allah, mungkin ini adalah hidayah gitu loh. Mungkin Allah memberikan hidayah melalui Walid. Ya karena itu tadi karena mereka secara psikologis sudah rentan, jadi ketika mereka dikasih omongan kayak gitu ya akhirnya mendapatkan tempat lagi. Iya betul, merasa diterima lah. Dan ini semua itu tadi elemen apa namanya, poin pertama. Buset, sepanjang itu baru poin pertama. Poin pertama grooming. Poin pertama grooming, targetnya itu kan punya kerentanan psikologis gitu. Nah yang kedua ini adalah penciptaan kelekatan emosional. Ini masih berhubungan sebenarnya. Yaitu Walid dan komunitasnya menawarkan kehangatan, validasi, rasa dimiliki, kebutuhan yang tidak mereka temukan, yang tidak terpenuhi di luar sana. Jadi ketika mereka di dalam itu udah diapa-apain, ya udah ngikut aja gitu, karena mereka udah diberikan hal-hal yang tidak pernah mereka dapatkan sebelumnya. Oke, jadi anak-anak ini tuh di luar sana nggak dapat perhatian dari orang tuanya, mungkin orang tuanya entah karena orang tuanya cerai atau sibuk kerja, terus mereka mencari perhatian dengan berbuat nakal, tapi malah dianggap brengsek beneran sama orang tuanya, terus akhirnya dibuang, mereka merasa terbuang, terus diselamatkan oleh Walid. Walid keluarga. Dan akhirnya mereka mendapatkan perhatian yang dicari itu dari Walid. Makanya kan waktu pertama instead of orang tua mereka sendiri. Iya, waktu yang pertama kali santriwatinya pada datang kan yang diucapkan Walid adalah Walid nyuruh mereka buka cadar mereka toh. Harusnya kamu tuh nggak boleh kalau di lingkungan jihad umah kan. Iya. Terus mereka bilang emang boleh Walid gitu. Terus si Walid bilang ya kalau sama ayah mah nggak apa-apa gitu. Anjay, ayah macam mana? Macam mana kayak gitu. Cantik kali bidadari Walidnya. Amitabha. Oke. Poin ketiga normalisasi. Kenapa maksudnya normalisasi ini gimana sih gitu. Di situ istri batin dianggap sebagai tugas suci kan. Dan ketika bahkan isu ketika Mia hamil pun orang-orang menganggap bahwa itu Walid, kalau Walid udah berkehendak ya udah. Itu katanya Saifullah. Iya, si Albi. Ya dan apa ya? Ketika sosok Walid ini punya istri batin, dan ini kan udah bukan kayak rahasia umum ya kayaknya di kalangan si
orang-orang kepercayaan Walid ini kan. Dan itu mereka kayak menganggapnya itu sesuatu yang biasa aja, dan karena ini adalah Walid, jadi ini tuh alih-alih sebagai kekerasan seksual, ini malah itu tugas suci. Mereka itu dipilih oleh Walid gitu. Yang mana kita tahu Walid itu adalah setara dengan Allah gitu kan menurut mereka. Jadi nggak salah. Dan hal ini yang secara nggak langsung ngebuat kondisinya si korban-korban ini, si santriwati ini, ketika mereka tidak melakukan hal itu, mereka yang salah. Jadi ketika mereka diperlakukan Walid seperti binatang, kita nggak tahu ya diperlakukan seperti binatangnya kayak gimana ya, gitu. Wallahu alam ya di situ ya. Itu mereka ya mau nggak mau tetap harus melakukan, karena ketika mereka melawan, mereka nanti ngerasa, oh gue salah nih kalau gue melanggar apa yang dimauin sama Walid. Iya. Oh, oke. Terus? Oke, tadi kita udah ngomongin pertama kontroversif, isu-isu. Pertama kontroversif, kedua grooming. Nah, ini ada isu ketiga yang menarik juga. Distorsi religius, anjay. Distorsi religius. Iya. Oke. Ini itu merujuk pada penggunaan agama atau spiritualitas yang untuk menghindari tanggung jawab psikologis atau etika, terutama oleh pelaku kekerasan. Ini sebenarnya kalau kita jabarin, mau kita jabarin lagi, itu sebenarnya masih saling berhubungan. Ya, kita akan mengulang lagi apa yang kita omongin. Jadi ini tidak cuma, sikapnya Walid ini tuh bisa dilihat dari banyak banget teori loh, ternyata kayak gitu aja sebenarnya. Oke. Jadi tadi kayak kekerasan dibingkai dengan pengorbanan spiritual lah, balik lagi istri batin sebagai apa? Isu pertama istri batin kan. Terus yang kedua seksualisasi dengan justifikasi lewat doktrin. Terus keraguan yang dianggap sebagai dosa atau bisikan setan. Jadi para korban tuh nggak punya ruang untuk mengolah trauma secara rasional maupun spiritual. Mereka mengakui hal itu di akhir, tapi kan waktu si Bayu Duri marahin kan mereka kayaknya fine-fine aja. Jadi mereka tuh nggak punya ruang dan waktu yang cukup untuk mengolah rasa trauma mereka. Jadi mereka tuh nggak tahu kalau ini tuh trauma. Dan mereka gue harus gimana nggak tahu gitu loh. Tapi jadi karena udah terdistorsi secara kognisinya juga kan. Jadi ya udah alih-alih mereka meregulasi trauma mereka, emosi mereka malah ya emang gue harus kayak gini, gue udah jadi istri batinnya Walid, jadi ya emang gue harus deket sama Walid. Jadi apa ya, ada yang mungkin agak frontal sih sebetulnya. Jadi ini tuh nggak cuman, kalau ini sekte-sekte biasa tuh mungkin ini kayak cuma pembajakan, kita bisa bilang itu tuh kayak sebuah manipulasi kejiwaan. Manipulasi kejiwaan dan manipulasi otaknya, kognitifnya gitu. Tapi menurut yang kemarin aku cari-cari ini, karena kita ini udah banyak banget, sebenarnya cukup kompleks. Jadi apa yang dilakukan Walid, khususnya Walid dan jamaah jihad umat ini adalah, bisa dibilang mereka itu melakukan pembajakan terhadap sistem kepercayaan. Hijek. Baik, harusnya mereka percaya, mereka beribadah untuk Allah, hanya untuk Allah. Tapi ini sekarang di-hijack jadi hanya Walid dan lewat Walid. Jadinya ini kan yang juga bikin kembali bingung kan. Yang mana itu? Ini tuh ritualnya secara ritual benar gitu. Mereka sholat. Iya. Zikirnya juga zikir. Iya toh. Tapi dibajak. Tapi ada yang salah nih. Makanya Hambali kebanyakan mikir kan. Iya, makanya itu sebenarnya kombinasi karakter utamanya itu sebenarnya cukup bagus ya. Bayu Duri dengan segala sifat gegabahnya dan Hambali dengan segala ketenangannya, itu artinya kalau di combine itu jadi saling menyeimbangkan, ya kan, saling ngebalance lah. Jadi si Hambali itu paling nggak bisa menenangkan diri. Tapi malah kesannya malah memperlambat gitu loh. Hambalinya kayak entar. Tenang dulu Bayu Duri. Tenang dulu, sabar. Lalu gimana lu ngomong sabar, gue mau dinikahin Walid, gitu loh istilahnya. Aku disuruh sabar kayak. Oke, itu tadi udah isu-isu serius kan yang kita omong, yang kita bahas, yang hubungan sama film gitu. Jadi kalau mau balik lagi ke filmnya, secara teknisnya kayak hal-hal yang mungkin kamu sukain banget dari film Big Ahlia. Udah tadi kan yang tak bilang itu sih, castingnya
Ya direct ya betul. Istrinya Cast directornya bagus. soalnya kelihatan meyakinkan semua gitu. Muka menyebalkannya. Itu kayaknya kalau mereka ada workshop ya kan pasti ada workshop ya kalau kayak gitu ya. Workshop karakter ya, pembangunan karakter. Itu keren sih, anjir. Apa kayak itu maknya dari dulu sama si Walid itu. Walid itu diem aja pengen nangis. Bahkan ketika dia udah ditahan di mobil polisi. Enggak ada itu muka merasa bersalah, enggak ada. Itu dia masih berkeyakinan bahwa dia itu benar. Ya, mungkin akan ada season 2. Main. Walid comeback. Kamu nonton 15 episode aja. Kamu dari episode awal sampai akhir. Yang paling banyak ngomel tuh kamu ya. Heran lagi sumpah. Aku kira yang bakal banyak ngomel tuh aku loh. Ternyata kamu yang paling banyak ngomel. Terus kalau kamu apa yang menarik dari Ya series? itu yang paling menarik ya memang sama kayak kamu sih. Cast-nya sih. Kayak keren gitu. Bisa banget menjiwai jadi orang bebal gitu loh. Iya kan. Terus keberanian. Actingnya juga bagus lah mereka tuh. Actingnya bagus. Bagus dong. Bagi bapaknya Hambali yang dari muka awalnya ragu-ragu, ini anaknya ketangkep gimana nih mau dirajam, terus akhirnya dengan satu teriakan dari Walid rajam gitu langsung beneran dirajam. Bisa dikendalikan kayak gitu. Habis itu Terus dia waktu dibawa ditangkap, dia minta tolong sama anaknya sendiri. Maksudnya actingnya bagus ini actingnya tuh bener-bener acting muka duanya itu. Iya betul. Bukan muka dua, acting. Iya. Pengen dia sendiri yang selamat itu. Tapi kayaknya apa ya? Sama itu kali ya keberanian ibu. Gak berhubungan sama teknis film sih ya, tapi Tema yang diangkat. iya tema isu yang diangkat sama mengingat ini Malaysia ya, mereka kan mayoritas muslim, negara muslim ya mereka ya. Negara Islam nggak sih Malaysia? Nggak ya, kurang lebih kayak kita lah ya, mereka Islamnya kuat. mayoritas Islamnya kuat gitu loh, jadi sangat berani banget gitu. Mungkin kalau di Indonesia dulu kan ada perempuan berkalung sorban. Sekarang ada Walid, ini sebenarnya bagus. Ya, harusnya Indonesia kayak butuh film-film kayak gini lagi gitu nggak sih? Tapi masalahnya di kita sekarang seriesnya yang lagi beken Dari Wattpad. udah keren lah, terus Series-series yang Sugar dari- Daddy Iya, lah, kayak anak SMA, anak 17 tahun jadi CEO oh di enggak, perusahaan. sekarang enggak. Kalau ngomongin series itu series yang Series di video di kayak OTT. gitu kan kayak. enggak, sekarang tuh yang di OTT yang lagi naik itu adalah Om Hot. Oh iya. Iya. Om Hot dengan Oh berarti masuk dong Walid. oh iya, Walid kan Hot. Om Hot Hot. punya lah. Yang nggak disukain, yang kurang serp dari series ini. Pace-nya lama sih. Iya, yang kayak aku bilang ini mah nggak slow burn, ini mah nggak burn. Iya, dan ya itu emang puncak klimaksnya nggak ada gitu. Ya, terus jadinya ya Pertempurannya kurang greget. betul. Aku nggak sukanya itu lebih ke itu sih, nggak ada karakter development untuk tokoh utama kita tuh nggak ada karakter development dan itu sangat disayangkan sekali. Dari awal sampai akhir tingkat kritisnya ya udah kayak gitu aja. Mentok di situ mereka ya udah nggak punya taktik yang gimana gitu loh. Mereka nggak yang apa ya istilahnya tuh, kayak mereka itu bertindak itu serampangan gitu loh, tanpa ada memikirkan, nggak punya plan A, nggak punya plan B, nggak punya plan C gitu. Malah kesannya kayak pengen menyelamatkan dirinya sendiri gitu. Walaupun katanya mau menyelamatkan umat gitu. Iya. Padahal kan harusnya apa ya itu tadi nggak ada karakter development. Terus sebagai seorang lulusan Yaman dan lulusan Mesir yang kita anggap mereka punya knowledge yang bagus lah, mereka well educated lah. Kayak kurang Di sini penulis itu kayak bener-bener ngejadiin itu cuman kayak tempelan aja. Gitu. kurang digali lagi. Iya, terus makanya dan itu kan berimbasnya ke perjuangannya mereka kan. Alih-alih mereka itu underground, tapi mereka langsung lantang. Lah, orang tolol mana? Yang mau gulingin pemerintahan otoriter dengan lantang kayak gitu. Terus berharap pemerintahnya langsung guling.
ya ditangkap lah. Istilahnya kayak gitu loh. Iya nggak sih? Kan paling nggak kan kumpulin lah apa tim grassroots-nya, iya, dikuatin iya, grassroots-nya. kayak satu anak dulu dibenerin pola pikirnya, dibenerin dulu, dibalikin lagi ke ajaran Islam yang kafah, terus nambah 2, nambah 3 dikit. Masalahnya itu tadi sih, Hambali dapat temen 2, pengkhianat. Gimana? Hambali itu punya murid 4. Enggak, yang 2 orang. Yang 2 orang ini kan nyusul. Nah, Hambali saking mungkin dia sangat berhusnudon ya, jadi nggak bisa melihat ini anak kayak agak itu nggak sih, nggak menaruh kecurigaan sama sekali gitu loh. Jadi ya udah buyar lah gitu. Terus tadi kita balik lagi ke slow burn. Slow burn ini juga akhirnya ngefek ke gimana ngasih kesan ke kita penonton kalau film ini itu untuk menemui ending itu dieksekusi secara buru-buru. Endingnya di 14-15 lah sangat. Jadi kayak dah ini mah kita cuma dikasih 3 episode awal sama episode 14 sama 15 enough. Nggak perlu tuh episode 4 sampai episode 13 itu buat apaan istilah. Yaudah cukup 1, 2, 3 sama episode 14, 15 enough. 2 jam keluar istilah. Kalau cuma mau kayak gitu doang mah. Nah ini maksudnya ini udah slow burn, udah oke nih. Udah lah kalau mau slow burn slow aja sekalian juga, tapi di episode 15 ngegas kayak semua selesai dalam 30 menit itu terlalu. Iya. Terus apa lagi? Apa ya? Bentar, aku ada sesuatu yang mengganjal soal film itu. Pak tadi itu udah keinget. Enggak, aku sebenarnya mengganjal tuh di endingnya malah. Kenapa? Mereka lagi berantem nih, udah ditangkap si Hambali sempetnya nyepik Bayi Duri. Iya. Sumpah juga banget sih. Itu kayak itu sebenarnya nggak perlu ditaruh di situ ya nggak apa-apa gitu istilahnya. Nggak bisa nunggu dulu kayak gitu. Bayi Duri loh, tampilannya ya gimana ya, hampir diperkosa loh. Bayi Duri itu hampir diperkosa terus tiba-tiba diomongin kayak gitu. Dia belum nggak punya waktu, nggak punya ruang untuk mencerna apa yang barusan terjadi, terus tiba-tiba nyepik kayak gitu kayak lu selalu lihat situasi dan kondisi gitu loh. Terus sama itu paling yang aku jadi perhatian di endingnya itu kan di kreditnya ya, saya bisa bilang kayak kredit videonya itu ya. 1 bulan kemudian ya kalau nggak salah rentang waktunya dari si Walid ditangkap, terus akhirnya si Bayi Duri dan Hambali mengambil alih pemimpinannya akhirnya dia mereka ngasih apa ya, ini tuh agak enggak tahu ya bisa dibilang make sense atau enggak, tapi kata aku sih kurang make sense ya, karena Walid ini tuh udah pol-polan, jor-joran dia melakukan manipulasi ke santri-santri. Santri dengan kondisi seperti itu tuh mereka tuh butuh waktu yang lama untuk mencerna apa yang terjadi, untuk sembuh dari apa yang sudah mereka lalui, butuh waktu yang lama. Kalau cuma ngasih waktu dikasih rentang 1 bulan kemudian mereka kelihatan kayak baik-baik aja dengan isi ceramah yang seperti itu kayaknya. Dengan nama itu yang nggak diganti. Nah iya, rebranding tolol. Nah itu ya bener. Waktu kita ngasih di video kredit lah namanya tetap aja ya rebranding dong kan. Ini masuk berita udah nih. Masuk berita kalau itu sesat, aliran sesat lah gitu. Udah dari tahun 98 gitu kan ya. Udah katanya. Tutup, bikin ganti baru, ganti lagi. Ya emang nggak ada itu pasti butuh waktu untuk memulihkan namanya nggak sih gitu loh. Kalau mau pakai nama itu harusnya 1 tahun kemudian kayak gitu loh istilahnya tuh. Ini namanya masih sama, mereka masih melakukan aktivitas dakwah yang sama gitu. Oke, jadi lengkapnya nanti kalian baca aja di tulisan Mediumnya Iyas. Enggak sih, sebenarnya apa yang di Medium itu lebih ke enggak, jadi enggak akan kamu tulis. Itu tetap aku tulis katanya. Ya udah, kok enggak? Belum tentu aku ingat masalahnya. Oke. Kalau kata udah Ivan, aku sedang mengalami letologika. Oke, jadi setelah kita vakum 2 tahun 4 bulan, kita akhirnya kembali dengan membicarakan film series Walid. Kita harus terima kasih sama sosok karismatik Walid yang sudah membangunkan kita dari mati suri. Tapi di luar dengan kita menyadari beberapa plot hole itu, mungkin aku jadi kepikiran
Kayaknya series ini emang nggak ditujukan pasarnya buat kita deh. Kenapa? Ini tuh tontonan yang mungkin cocok ditonton sama ibu-ibu nonton TV jam 6 sore, jam 7 Oh, iya, malam yang betul. nyantai. Jadi mereka udah capek nih, terus dikasih ya udah yang jadi lebih ke dieksploitasi bagian emosionalnya doang gitu loh. Oh iya, jadi iya itu juga sih. That's why kita ngelihat apapun yang ada di film itu tuh diberikan secara eksplisit. Tapi tetap dengan plot yang masuk akal. Jadi bukan buat kita yang seharian maraton karena kabut gitu. Oh iya guys, for your information, kita tuh nonton Walid ini 1 hari maraton dan selesai 15 episode. Enggak, kita nonton 14 episode ya, karena kita udah nyicil 1 episode sebelumnya. Kita nonton 14 episode, nonton Walid 7 jam nonton Walid. Walid yang sangat punya karisma tuh. Top lah Walid. Pokoknya Makanya emang cocoknya ditonton sama orang-orang yang udah capek mau tidur cari Iya tontonan sih. yang nyantai tapi Iya. tetap seru. iya. Seru sih, aku tuh seru nontonnya. Seru. Seru banget. Dan itu durasinya nggak terlalu lama gitu. Iya, betul. Itu misal durasinya lebih panjang kayak 40 menitan ngebosenin sih. Aku sebenarnya harus minta maaf sih sebenarnya sama pembuat Walid ini. Kenapa? Aku tuh nganggepnya tuh waktu yang kapan hari sempat yang viral nikah batin tuh kayak ih naon sih gitu loh, ngerti nggak? Nah, Nah, iya aku jadi kayak agak underestimate. Lalu ketika ngeliat anjir film ini tuh seru. selain seru tuh film ini tuh berusaha untuk menyuarakan hal-hal yang dianggap tabu untuk disuarakan. Yang terjadi di sekitar kita. Iya itu kenapa dianggap tabu. Hal ini tuh eksis di sekitar kita. Even di Indonesia aja banyak banget gitu. Di Jawa Timur banyak banget ustadz-ustadz yang ayo gue keturunan Nabi Muhammad, gue celupin air lu bayar 50.000 tuh banyak gitu istilahnya kan. Gitu. Praktek kayak gitu. Udah lah nggak usah yang kita sok-sokan apa namanya denial apa gimana, itu praktek kayak gitu banyak di mana-mana gitu, dan berani banget gitu, Iya, kayak keren iya. banget. Film ini tuh apa ya, kayak sangat sosial komentari lah istilahnya, benar-benar menangkap banyak itu isu sosial di dalamnya gitu loh ternyata tuh. Jadi aku minta maaf sih, aku agak underestimate. Aku kira tuh cuman kayak ih apa sih nyenye gitu loh, ternyata wah, Bagus. iya Maksudnya bagus, iya. muatan isunya tuh dapet banget. Kalau kita mau bikin analisis, mau pakai teori psikologi sosial, mau pakai teori eksistensialis pun, filsafat, apalah itu, ada semua bisa gitu loh. Apa yang dikatakan Baiduri soal sebelum kamu mau mengenal Allah, kamu tuh harus mengenal diri kamu sendiri, itu sangat Iya. eksistensialis. Bro, itu loh istilahnya. Iya. Kayak oke, Indonesia perlulah bikin film kayak gini. Istilahnya kayak nggak kelihatan berat, tapi tuh mereka menyuarakan ketabuhan yang itu yang nggak bisa disuarakan selama ini, tapi tetap dikemas dengan sinetron, gaya sinetron gitu loh. Jadi biar pesannya tuh nyampe gitu, kayak oh ini tuh salah, itu orang-orang bisa nangkep. Berarti akhirnya ada satu film Malaysia yang menarik. Iya loh, aku tuh nggak pernah nonton film Malaysia. Tuh ya, kita ngomongin lagi saking bagusnya Walid, saking bagus kita tuh sebelumnya udah banyak nonton film-film bagus yang secara kualitas sinematografi apalah itulah, Iya. tidak membangkitkan hasrat kita untuk record podcast. Iya. Kayak oke, waktu nonton sih Apa itu A24? waktu kita nonton kan kayak wah kita perlu nih review. Kita Iya, perlu dulu nih kapan hari kan podcast. kita pengen nge-review The Substance. Selalu kayak gitu kan. Aku nge-review di Medium. Enggak podcast. Iya. Ya kita selalu kayak gitu kan, kayak kita harus record podcast, kita harus podcast. Tapi setelah nontonnya udah selesai. The one and only Walid. Walid. Yang bisa Finally. bikin kita Akhirnya jadi report. kayak gitu loh, gimana sih? Klik gitu. Ini kayak klik dari semesta gitu, anjay. Coba kalau dibikin lagi loh 2 tahun 4 bulan you hiatus, terus out of nowhere nih tiba-tiba Walid datang, terus kita harus record. Keren kan? Iya, Walid, iya. gitu Keren loh. Walid nih. Masa 1 hari sebelumnya kan kita nonton film Jepang yang
itu yang soal kucing itu kan. Iya. Bagus kan. Judulnya The Traveling Cat Chronicle. No, Traveling Cat Iya, Chronicle. itulah pokoknya. Jadi itu adalah ceritanya orang yang berusaha memberikan kucingnya untuk diadopsi sama orang lain, tapi ini sudut pandangnya dari si kucing. Ini kalian teman-teman nonton sendiri. Ada novelnya juga, dan novelnya lebih komik, lebih bagus karena lebih. Oke, Oke. cukup udah 1 jam lebih Iya. kita ngomongin Walid. Jadi untuk penutup, Oke, terima kasih yang udah dengerin kita. Dan kalau kalian pengen nonton Walid, kalian bisa Review. nonton series ini review. Sangat recommended sih. Kalau kalian punya waktu yang luang, sang kalian interest dengan isu-isu yang diangkat, itu tuh sangat cukup recommended. Sangat recommended lah malah. yuk, ya pun habis pulang kerja bingung nonton apa, nah ini Nonton Walid. Iya. Walid nak Dewi. bayangkan wajah Wali. Iya. Oke, Bye bye semuanya. bye bye, sawadee. Ciao. Ciao, Sampai jumpa di ciao. episode Sampai jumpa. selanjutnya.